simulasi selang kepercayaan. Nah, ini kalau ada kesempatan Anda boleh simak video ini ya, untuk melengkapi kuliah pemahaman Anda tentang kuliah pendugaan ya. Jadi ini sebagai komplement bahan kuliah pokok bahasan pendugaan ya. Dalam kuliah tentang pendugaan ya, telah dijelaskan ya bahwa untuk N lebih dari 30 ya, ini contoh ukuran besar ya, selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% ya, dapat diperoleh dengan menggunakan nilai pengubah normal baku ya, yaitu Z alfa per 2. Nah, Z alfa per 2 sendiri itu adalah suatu nilai Z yang mana peluang Z lebih dari angka tersebut ya, lebih atau sama dengan angka tersebut, yaitu Z alfa per 2, itu adalah besarnya alfa per 2 ya. Jadi kumulatif nilai kumulatif nilai fungsi peluang dari minus hingga sampai dengan Z alfa per 2 tadi ya, itu adalah 1 dikurangi alfa per 2. Oke, sehingga lebih dari Z alfa per 2 adalah alfa per 2 ya. Dan peluang mu ya, antara X bar minus Z alfa per 2 S per akar N dengan X bar plus Z alfa per 2 S per akar N itu adalah 1 dikurangi alfa ya. Nah, kemudian X bar minus Z alfa per 2 kali S per akar N ya, itu kita sebut sebagai batas bawah ya, dan X bar plus Z alfa per 2 S per akar N sebagai batas atas selang kepercayaan ya. Dan 1 dikurangi alfa itu disebut sebagai tingkat kepercayaan. Dan mu itu adalah parameter pusat yang tidak diketahui. Maka dikatakan bahwa kita percaya, yakin, atau mantap ya, confidence yang mantap, bahwa mu berada di antara X bar min Z alfa per 2 S per akar N dan X bar plus Z alfa per 2 S per akar N. Dan tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan atau kemantapan sebesar 1 dikurangi alfa. 1 dikurangi alfa kali 100%. Adapun keyakinan atau kemantapan atau kepercayaannya sebesar 1 dikurangi alfa itu adalah karena peluang bahwa mu di atas ya, antara X bar min Z alfa per 2 S per akar N dan X bar plus Z alfa per 2 S per akar N adalah sebesar 1 dikurangi alfa. Misal ya, ingin ditentukan selang kepercayaan 95% untuk nilai tengah pengubah acak tertentu X ya. Jadi yang ingin kita tahu adalah nilai tengah pengubah acak X ya, mu ya. Nah, untuk keperluan tersebut maka dilakukan penarikan contoh berukuran 40. Dan setelah dilakukan penarikan contoh ya, dari pengubah tersebut diperoleh statistik X bar dan S nya. X barnya 5,3 ya, dan S nya 3,16. Nah, jadi selang kepercayaan itu kita bisa selesaikan misalnya dengan menggunakan Excel ya di sini ya. Tadi kan N yang kita tahu
itu ada N-nya 40. Oke. Kemudian yang kita inginkan adalah selang kepercayaan dan confidence level. Confidence level atau tingkat kepercayaannya itu berapa? 95%, 0,95 ya, dalam persen kan. Nah, jadi di sini alfanya, alfa berapa? Sama dengan 1 dikurangi 5% ya. Atau kalau ini ya alfanya 5%. Berarti 1 dikurangi alfanya adalah 90%. Nah, kemudian kita ketahui X barnya berapa tadi? 5,3 ya. 5,3. Kemudian S ya. S nya adalah 3,16. Oke. Nah, sekarang kita bisa tentukan, oh sebentar ya, kalau kita inginkan confidence levelnya 90%, berarti kita perlu Z alpha per 2 ya. Z berapa? Alpha per 2 nya adalah Z 0,025 ya. Tadi kan alfanya kan 0,5 ya, 0,05 ya. Sehingga Z itu kita bisa cek di tabel Z ya, itu besarnya adalah 1,96 ya. Atau kita bisa menggunakan fungsi norm S inverse ya. Probability-nya kita kan 0,025, berarti ini adalah 0,975 ya. Oh, 975. 1,95999 ya. Kita kecilkan ya. Ya sama 1,96 ya. Jadi kita sudah punya Z. Nah, sehingga batas bawahnya adalah sama dengan X bar ya, dikurangi Z, mau yang pakai ini juga boleh, Z kali S per akar N, SQRT N nya 40 ini ya. Nah, itu batas bawahnya 4,32 ya. Kemudian batas atasnya itu adalah X bar gitu ya, plus Z alpha per 2 ini kali S nya mana? Ini dibagi SQRT dari N ya. Nah, itulah kita memperoleh batas bawah dan batas atas selang kepercayaan ya. Jadi kita yakin 90% bahwa mu ya ada antara 4,3 sampai 6,28 kali ya. Oke. Nah, pertanyaan lanjutannya itu adalah apa dari makna ya, dari tingkat keyakinan tadi, tingkat kepercayaan 95% itu misalnya ya, atau tingkat kemantapan ya, 95% ya. Saya lebih senang dengan kata tingkat kemantapan ya, karena kan asalnya confident level, ini confident interval. Confident itu kan mantap artinya. Jadi ini kalau diterjemahkan selang kemantapan ya, mantap karena ini kan angka untuk pengambilan keputusan ya. Jadi dengan angka ini
kita mantap memutuskannya dengan tingkat kemantapan 90% ya, berdasarkan angka itu. Ya. Jadi tingkat kemantapan alfanya adalah tingkat keraguan ya, tingkat kegalauan, karena itu resiko. Oke. Nah, jadi apa makna dari tingkat kemantapan 90% ini? Nah, kita coba lihat ya. Nah, andai kan kita punya sebuah poba acak ya, misalnya X. Poba acak ini seragam saja, misalnya mulai dari 0 sampai berapa? 0 sampai 10 lah ya. Ya, 0 sampai 10 ya. Nah, ya, kalau ini seragam berarti peluangnya sama ya. Peluang X sama dengan X gitu ya. Itu adalah sama dengan 1/11 ya, karena 11 angkaan. Ya, kita copy ke sini. Nah, ini maka sumnya di sini tentu 1 ya. Coba kita lihat. Ya, 1 ya. Nah, sekarang kita bisa cari mu-nya ya, dengan mengalihkan X dengan peluangnya ya. Kita kalikan X kali peluangnya ya, untuk semua nilai X gitu kan ya. Sumnya adalah, kita copy sini, 5 ya. Ini adalah mu ya, mu dari X. Oke. Nah, ini adalah poba acak ya. Ini poba acak. Nah, sekarang kita ambil contoh acak dari poba acak seragam ini ya, sebanyak 40 kali ya, sampling 40 kali dari sebaran. Nah, kita coba dengan random ya. Run ya, between berapa? 0 dan 10 kan? Nah, yang pertama 8. Kita ulang ini 40 kali ya. 40 kali sampai mana? Ini udah berapa? 45 ya. Kita kurangi lah. 1, 2, 3 ya, kurang ya, 40 ya. Kita copy ini berubah ya, ini 40 count ya. Nah, paste spesial values ya, supaya nggak berubah lagi ya. Nah, berarti ini adalah contoh acak berukuran 40 ya. Kita cari average nya, Avera G ya, 4,95. S nya STDEV ya, 3,8 ya. Sehingga batas bawahnya kita sebut ini min ya, X bar gitu ya, X bar gitu kan, ini S kan, maka batas bawah di sini aja ya. Batas bawah itu adalah sama dengan gimana? X bar min 1,96 kali S ya, per akar N, SQRT dari 40 tadi kan. Oke. Nah, itu batas bawahnya. Batas atas selang kepercayaan itu adalah X bar, oke, tambah 1,96 kali S per SQR RT dari berapa? Dari 40 ya. Nah, jadi batas bawahnya 3,75, batas atasnya 6.
Sedangkan mu-nya tadi 5 kan, ya, ini tercakup di dalam ini. Ya. Tadi selang kepercayaan kita mengatakan peluang bahwa mu ada di antara 3,7 sampai 6,14 itu 0,95 ya. Dan kenyataannya memang begitu ya. Dia ada di antara ini mu-nya. Dan kita sudah tahu tadi ya. Nah, sekarang kita ulang ya. Kita ulang run between lagi ya, sama 40 ya. Run between ya, ini berapa? 0 sampai 10 kan tadi. Kita copy ya, paste spesial values ya, mana ya, paste values ya. Oke, sorry, paste spesial values. Oke. Ya. Nah, X barnya kita copy aja di sini ya. Sekarang 5,4 ya. Sedangkan S-nya ini ya. Batas bawahnya 4,4. Batas atasnya 6 ya. 5 ada antara 4,4 dan 6 ya. Betul ya kenyataannya. Jadi peluang kita. Nah, sekarang kita ulang ya. Kita ulang lagi ini. Tadi run sebanyak-banyaknya lah ya, sama dengan run between ya tadi ya. 0 sampai berapa tadi? 10 ya. Nah, kita ulang. Sorry. Copy ini ke bawah ya. Sampai sini ya. Kemudian ini diulang lagi ke sampai ujung kanan ya. Berarti sebanyak-banyaknya lah ya. Nah, itulah ya. Coba kita copy, paste spesial. Sorry. Value ya. Nah, supaya nggak berubah lagi. Nah, berarti ini adalah kita punya X bar yang banyak juga ya. X bar, S, batas bawah, batas atas, begitu ya. Nah, ada berapa angka ini? Ini ada berapa? Kita tulis saja di sini. Banyaknya selang kepercayaan ya. Itu count aja. Count dari sini sampai sini. Ada 16.000 ya, 16.000 selang kepercayaan berarti ya. Nah, sekarang kita cek ya. Dengan gini. If ya. If ini ya, batas bawah ini lebih kecil ya, dari atau lebih kecil atau sama dengan ya 5, artinya kita kasih angka lebih kecil, oke ya, dari lebih kecil dari 5 kita kasih 1, kalau tidak 0. Artinya selang kepercayaan itu batas bawahnya mencakup mu ya. Kemudian kalau di sini adalah if batas atasnya lebih besar sama dengan 5, ini juga kasih angka 1, ini 0 ya. Jadi kalau 1 berarti ini if ya, if n ya. Ini sama dengan 1 dan ini juga
sama dengan 1, oke. Maka kita tandain 1, 0. Nah, berarti 1. Berarti 1 ini artinya selang kepercayaan itu mencakup mu. Tadi kan 5 ini. Nah, sekarang kita copy ini ke kanan tadi ya. Seluruh tadi. Oke. Nah, berarti di sini ada yang di atas. Nah, kita tulis di sini misalnya count ya, sum dari 1 ya, 15 ya. Kemudian bawahnya juga begitu. Nah, berarti kalau ini tadi countnya berapa tadi? Countnya coba tulis lagi di sini sama dengan count. Count dari selang kepercayaan dari sini kan 16.300 ya. Artinya gini, ini adalah selang kepercayaan yang mencakup mu itu adalah yang satu-satu tadi ini ya. Misalnya ini ya. Ini adalah batas bawahnya lebih bawah dari mu ya. Batas atasnya lebih atas dari mu, berarti mencakup. Nah, tapi kalau ini batas bawahnya mencakup mu, tapi ini batas bawahnya 3, batas atasnya 4 ya. Artinya ini di bawah mu ya. Mu-nya kan 5, berarti ini tidak mencakup ya, 0. Nah, jadi ini adalah 15.426 itu adalah selang kepercayaan yang mencakup mu. Sedangkan banyaknya selang kepercayaan adalah 16.337. Jadi persentasenya adalah sama dengan ini dibagi ini. Ya. 94 kalau dalam persen kan ya. Nah, itulah 94% ya. Artinya ya sekitar 95%. Artinya gini. Yes. Selang kepercayaan yang kita peroleh itu ya peluangnya 0,95 bahwa dia mencakupnya ya. Nah, sedangkan ini jadi kalau kita ulang sebanyak-banyaknya ya kira-kira akan 90%-nya adalah mencakup mu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas ya, ada yang mencakup karena terlalu rendah atau terlalu tinggi ya. Ini artinya ini kalau ini terlalu rendah kan. Yang terlalu tinggi enggak? Kalau ini mencakup ada lagi enggak? Nah, sebentar. Nah, ini kalau ini terlalu tinggi ya. Ini batas bawahnya ini 5, ininya 6, berarti di atas 5 kan ya, batas bawahnya. Nah, itu artinya ini tidak mencakup mu ya. Oke. Jadi selang kepercayaan kita itu adalah salah satu ya, dari selang yang mencakup mu. Yang kita nggak tahu mu-nya di mana ya sebenarnya. Oke. Jadi maksudnya adalah bahwa selang kepercayaan yang kita peroleh itu adalah salah satu dari selang yang mungkin, yang mana peluangnya bahwa dia mencakup mu adalah 0,95 dan peluangnya tidak mencakup adalah 0,05 kalau selang kepercayaan 90% ya. Ya, mu-nya ya kita tidak tahu di mana. Jadi artinya kita bisa, kalau kita menggunakan contoh acak ya yang benar, kemudian kita gunakan prosedur ini ya, harapannya
benar, karena harapannya itu adalah tidak sepenuhnya tentu tadi. Itu 0,95. Nah, 0,05 adalah resiko yang harus kita antisipasi. Ya. Jadi bagaimana kalau dia di luar angka itu? Oke, barangkali itu ya simulasi selang kepercayaan. Saya barangkali kita bisa memahami ya, atau bisa mengkira-kira ya, apa yang dimaksud dengan angka kepercayaan itu, atau angka kemantapan, atau angka keyakinan. Oke, terima kasih.